Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang pertama dan utama marilah kita selalu meningkatkan, menambahi kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Baik itu perintah-perintah yang wajib, yang sunnah, atau perintah-perintah yang punya fadilah. Meninggalkan larangan Allah, baik itu yang statusnya haram, makruh, atau hal-hal yang tidak pantas. Menjalankan perintah-perintah baik itu yang besar-besar atau yang kecil-kecil, demikian juga meninggalkan larangan Allah baik yang besar maupun yang kecil. Tetapi dalam kenyataannya kebanyakan orang itu kadang-kadang menyepelekan pada hal-hal yang kecil. Padahal kalau orang itu mau untuk memperhatikan yang kecil-kecil, insya Allah akan tumbuh sikap atau sifat yang orang Jawa berkata, orang yang gemis, setitik, dan hati-hati. Makanya mari kita belajar untuk gemeni amal-amal yang kita lakukan, karena dengan amal-amal yang kita gemeni, insya Allah Allah akan memberikan pada kita berbagai macam kelebihan dan keunggulan. Maka di dalam surat Luqman ayat yang ke-16 Allah mengajari kita supaya menjadi orang-orang iman yang gemeni dengan amalannya lewat kisahnya, nasihatnya Pak Luqman kepada anaknya. Ketika Pak Luqman menasihati kepada anaknya, salah satu nasihatnya adalah supaya anaknya mau gemeni amal-amal kebaikan. Pak Luqman berkata kepada anaknya, ya bunaya, wahai anakku, innaha sesungguhnya intakum mithqal habbatin min khardalin. Jika kamu itu melakukan suatu perbuatan yang baik, seandainya cuma seberat biji sawi atau seberat atom, atau suatu yang kecil sekali, pada fi sohrotin, dan itu kamu lakukan di atas batu, bimana di gunung, bimana di tempat-tempat yang sepi, bimana di tempat yang orang mungkin tidak tahu, tidak mengerti, tidak merasa. Al-fis samawati, atau kamu lakukan di atas langit-langit sana, di atas langit yang kelima dan seterusnya. Fil ardi, atau kau lakukan di sudut-sudut bumi yang sepi, yati bihallah,
Allah akan mendatangkan pahalanya. Meskipun nggak ada orang yang tahu, meskipun cuma kecil, tapi itu diberi pahala oleh Allah. Innallaha latifun khabir. Sesungguhnya Allah itu zat yang latif, zat yang maha lembut, khabirun, zat yang mampu mau untuk mengkabarkan apapun yang dilakukan oleh hambanya. Jadi dari itu dengan ayat ini mengajar kita untuk gemeni amal-amal apapun yang mungkin sebagian kita sudah merasa laku yakmu masalah cilik. Ya, tapi sekali lagi semua itu akan ada pahalanya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu. Allah juga berfirman begitu. Seandainya kalian itu melakukan satu perbuatan yang kecil, Allah akan mendatangkan pahalanya. Contohnya apa? Dalam kehidupan kita sehari, seandainya tentang bermasalah salah. Ya. Nabi perintahkan pada kita afsus salam ala man atawa man lam ta'rif. Tabarkanlah, berikanlah salam kepada orang-orang Islam, baik yang kau kenal maupun orang yang tidak kau kenal. Kalau yang kita kenal sudah biasa, si A dan si B jadi tetangga, ketemu kemudian assalamualaikum dan seterusnya. Tetapi kadang-kadang bagi kita ketemu orang Islam di masjid suatu tempat tapi belum kenal, kadang ya jarang salam. Ya, kenapa? Belum kenal. Maka kemudian harus kita tambah baik kepada orang-orang yang sudah kita kenal namanya, tempat tinggalnya dan sebagainya, maupun yang belum kenal. Contoh yang kedua dalam hal ini adalah resik membersihkan masjid. Ya, mungkin di masjid kita atau masjid yang lainnya ada kotoran-kotoran kecil, contohnya kertas-kertas atau plastik membungkus atau yang lainnya, ya. Yang kalau itu kita bersihkan, kita buang, insya Allah juga ada pahalanya. Atau mungkin dalam orang Jawa dulu ada istilah namanya weweh, memberikan makanan kepada tetangga-tetangganya. Ya. Orang Jawa mengatakan pager mangkok kuwi luwih kuat tinimbang pager tembok. Jadi kalau orang itu sudah sering memberikan makanan kepada tetangganya dengan mangkok-mangkoknya, dengan piring-piring, dengan gelas-gelasnya atau bejana yang lainnya, itu akan semakin mempererat persaudaraan di antara kita dengan tetangga-tetangga kita. Dibandingkan kalau kita punya rumah yang besar dipakai tembok berbangin dikai beling sisa, ya kadang-kadang sampai begitu. Ya nenek maling kemudian tetangganya tidak baik malah dikai ondok enggak. Kalau kita dengan tidak baik, makanya monggo termasuk untuk ibadah-ibadah monggo ya, sholat, puasa. Hal-hal yang kecil harus sudah kita perhatikan. Di antara adzan dan iqamah Nabi bersabda, baina kulli ambaini sholatul. Di antara adzan dan iqamah itu ada sholat sunnah. Monggo dipun lazimi untuk bisa sholat qobliyah. Atau juga nanti setelah sholat wajib ada sholat ba'diyah, mungkin itu kita dilazim berzikir dengan kalimat-kalimat thayyibah, tasbih, tahmid, takbir dan sebagainya. Mulai kita lazimi supaya nanti dengan pahala-pahala itu tadi, ketika besok kita ditimbang di sana pahala, kemudian amal kebaikan kita akan semakin lebih banyak dibanding dengan dosa-dosa kita. Dan kita sudah paham tahu bahwa Allah menyatakan fa amma man taqulat mawazinu fa huwa fi satir radiyah. Kalau amal perbuatan kita yang itu lebih banyak dibanding dengan keburukan kita, maka kita akan dimasukkan dalam suatu tempat namanya swarga, ya.
yang penuh dengan berbagai macam kenikmatan makanan, minuman, pakaian, perhiasan, pelayanan dan juga yang lainnya. Termasuk kenikmatan mendengarkan bacaan Quran dari Allah Ta'ala, kenikmatan memandang wajahnya Allah yang begitu indah dibanding dengan yang lainnya, sampai kenikmatan yang ada kenikmatan yang berupa keridhaan Allah kepada kita. Tapi sebaliknya, wa may ya'ma, barang siapa yang nanti keburukan lebih banyak, bahwa maka tempat kembali dalam neraka hawiyah yang penuh dengan berbagai macam siksaan-siksaan. Ya, maka dari itu monggo kita semuanya berusaha untuk gemeni amal-amal yang kecil, mulai dari yang wajib-wajib kita lazimi, kemudian ditingkatkan pada amal-amal yang sunnah, terus ditingkatkan pada amal-amal yang punya fadilah dan lain sebagainya. Kemudian di dalam surat Al-Anbiya surat yang ke-21 ayat yang ke-47 Allah berfirman, wa namdul mawazina qistas yaumil qiyamah. Allah meletakkan timbangan-timbangan untuk menimbang amal besok pada hari kiamat. Wala tatlauna syai'an, maka Allah tidak akan merugikan kepada hambanya sedikit pun. Wa in kana mithqala habatin min khardal, seandainya si hamba tadi menunaikan amal-amal yang kecil sebesar atom, ataina biha, Allah akan mendatangkan dengannya. Jadi amal-amal yang kecil itu juga akan didatangkan pahalanya. Kemudian juga dalam sebuah hadis Nabi bersabda, Allah akan menumbuh kembangkan amal kita sebagaimana tumbuhnya anak kuda. Namanya apa? Anak kuda namanya apa, Bu? Tidak lari, jenenge belu. Nek anak sapi. Itu sebagaimana menumbuhkan anak kuda belum menjadi kuda yang kuat. Amanta mungkin ketika kita aman cuma sedikit, umpamanya kita infak cuma 1.000 rupiah, maka nanti akan dilipatkan minimal 10 kali jadi 10.000, terus dikembangkan. Kita ikhlaskan, kemudian sampai kita ketemu Allah akan dikembangkan. Bahkan mungkin kita tidak menyangka itu amal akan menjadi besar di hadapan Allah Ta'ala. Ya. Dan bahkan kadang-kadang amal-amal yang kecil itu lebih mudah ikhlas dibanding dengan amal-amal yang besar. Infak 1.000 rupiah niku nek bab ikhlas lebih mudah dibanding dengan infak 100.000, gitu Pak. Nek satu kadang sok-sok diceritane kali tanggane sih. Aku mau esuk-esuk mau infak 100.000 sok ceritake. Nek 1.000 ora diceritane mergo isin kuwi. Mau infak 1.000 diceritane, ya. Itu lebih ikhlas lagi, ya. Makanya justru itu yang kecil biasanya lebih ikhlas, dan yang ikhlas itu yang akan dikembangkan Allah, sedangkan amal yang tidak ikhlas yang tidak dikembangkan bahkan akan jadi hilang. Ya, mari kita berlatih mempunyai sikap sifat untuk gemi, ya, memperhatikan yang kecil-kecil supaya kita membiasakan dengan yang kecil, dan Allah akan berikan pada kita kemampuan untuk menunaikan yang lebih besar. Kalau kita sudah membiasakan amal-amal yang kecil, Allah berikan pada kita kekuatan dan pertolongan untuk bisa menunaikan amal yang lebih besar. Terus kemudian di surat An-Nisa juga dijelaskan, innallaha la yaqlimu mithqalan dzarrah. Sesungguhnya Allah itu tidak akan merugikan pada hambanya
meskipun amal sebesar darah. Kalau dalam kehidupan kita sehari-hari kadang orang tuh sok-sok nek sing cilik-cilik terus dianggap boten enten. Si A punya toko, si B membeli di tokonya si A. Totalannya 5.675.100 rupiah. Nah, terus yang 100 rasa dibayar mergone kangelan golek dit atusan. Ya wis sing 100 rasa dibayar itu namanya kan dihilangkan. Lalu enggak begitu, meskipun cuma 0,05 rupiah ya tetap didatangkan, ya. Makanya jangan sampai kita menyampaikan yang kecil. Enten tiyang kagungan wit pelem lagi awoe kata terus ditebas orang lain. Sing diunduh nggih paling sing gedhe-gedhe. Nggih ta, Pak? Sing cilik-cilik ora diunduh ora pae didol, ya. Tidak dihitung. Lah kalau tahu yang besar, yang kecil, yang masih jadi bunga kabeh dihitung Allah Ta'ala, semuanya ditotal semuanya, ya. Atau nanti yang lainnya. Makanya kita tidak akan rugi untuk menunaikan hal-hal yang kecil. Sebaliknya kalau kita menyepelekan amal-amal yang kecil justru akan rugi. Kenapa? Karena yang pertama terus tumbuh namanya sikap, ya, tidak mau gemeni pada sekali lagi amal kecil tadi akan menjadi amal yang besar. Terus kemudian dalam sebuah hadis Nabi mencontohkan kepada kita amal-amal yang mungkin menurut pandangan manusia sama dianggap amal yang kecil. Nabi bersabda, "Qul alaya a'malu ummati." Diperlihatkan kepada Nabi amal-amal umatku hasanah wa syarah, baik itu amal-amal yang baik maupun amal-amal yang buruk. Wajatu fi mahasin a'maliha, yang termasuk amal-amal yang baik adalah al-adha, gangguan, entah itu wujudnya paku atau wujudnya batu yang besar atau yang lainnya, yuman anitori, yang kemudian menghalangi jalan kemudian disingkirkan. Panjenengan mengambil menyingkirkan gangguan yang ada di jalan itu termasuk suatu kebaikan-kebaikan. Ya, makanya kita semuanya harus berusaha untuk gemeni. Oh, ini ada paku nang tengah jalan. Jangan ben balik do bocor, jangan gitu. Tapi harus kita singkirkan, ya, dengan niatan yang ikhlas. Ada pang atau dahan pohon yang jatuh kemudian di tengah jalan menghalangi jalan orang dan sebagainya, kemudian kita singkirkan. Itu juga suatu kebaikan-kebaikan. Itu untuk yang baik. Kemudian wajatu fi masail a'malih, dan aku juga dapatkan dari amal-amal yang buruk adalah an-naqa'ata takunu fi masjid, yaitu naqa'ah. Naqa'ah niku bosone Jawa niku riya. Riya niku napa mboten kok pamer. Riya itu adalah, maaf saja, ludah sing bercampur dengan umbel, ya, yang ngapunten rotok kental, gitu. Pada zaman Nabi kan masjidnya masih padang pasir. Yang ada orang tuh kalau berdahak kemudian langsung dikeluarkan di depannya di dalam masjid, ya. Kemudian tidak ditimbuni, tidak dulu, itu suatu kesalahan. Nah, kalau kita tarik pada zaman sekarang, kita sudah sampai sudah banyak kebaikan. Kemudian apa? Yaitu kalau orang tuh membuat suatu kotoran, ya. Makan di masjid itu boleh, ya, minum juga boleh, tetapi yang dianggap salah kalau mengotori masjid, ya. Lah terus gimana untuk menghapusnya? Dengan dibersihkan. Jadi makanya kita semuanya
Kalau pas kita di masjid makanan dan sebagainya, monggo untuk sampah-sampahnya harus diperhatikan. Jangan sampai itu mengotori masjid kita. Ya. Terus kemudian di hadis yang lainnya juga Nabi bersabda bahwa Allah Ta'ala itu zat yang maha cemburu. Ya. Allah berfirman, Innallaha ta'ala yungur. Sesungguhnya Allah zat yang maha pencemburu. Dan cemburunya Allah adalah ayat tiap al-haqqu ma'aramahu alaihi. Cemburunya Allah itu adalah ketika seorang hamba menunaikan, melakukan suatu perbuatan yang diharamkan. Kalau bapak, ibu, suami itu kadang-kadang ada rasa cemburu. Istrinya cemburu kalau ada suaminya yang maaf ya, sosok jaman dengan wanita lain. Lah cemburunya Allah adalah bukan begitu. Karena dengan belas kasihnya yang sangat tinggi mengharamkan perbuatan-perbuatan yang dapat memberikan madarat kepada hambanya. Contohnya umpamanya minum khamr, ya. Kenapa aku melarang orang yang minum khamr? Karena khamr itu dapat memberikan dampak-dampak negatif, ya, membuat pikiran atau otaknya menjadi tidak normal, ya. Maka kemudian orang melarang. Lah ketika ada orang yang minum khamr, itu adalah tidak suka, cemburu. Dan demikian juga untuk yang lainnya yang mungkin maaf saja masih banyak kita lakukan atau kita masih terberat dengan setan. Contohnya apa Bapak Ibu? Contohnya ngerasani ghibah, ya. Sudah sering kita sampaikan untuk kita semuanya bahwa ngerasani itu suatu perbuatan yang dilarang Allah, bahkan disamakan dengan lelepah. Napa lelepah? Nggih. Lelepah niku jaman dhewe jaman cek nonton wayang niku buta sing pakanane iwak mentah, ya. Itu dilarang. Atau mungkin maaf saja hasad. Rasa hasad itu apa? Hasad itu rasa tidak senang melihat orang lain mendapat nikmat dan berat nikmat itu pindah padanya. Itu namanya hasad. Kadang setan masih goda kepada kita, lu tonggomu kulkase anyar, tonggomu bojone gelange sak renteng, ning karet kabeh, yang lainnya itu. Atau ucapan-ucapan yang dapat bahasa itu nyerek ke wong, itu harus kita hindari, ya. Bahkan Nabi bersabda, lisanmu itu bisa menjadikan kamu masuk surga, tapi juga bisa menjadikan kamu masuk ke dalam neraka. Tergantung bagaimana kita menggunakan lisan kita tadi. Ya, makanya terus kita hati-hati. Contoh lagi ini yang maaf saja sangat-sangat sulit untuk kita tinggalkan, tapi kita harus usaha. Bab masalah zina, ya. Nabi bersabda bahwa namanya zina itu ada banyak macam. Yang pertama zina sing paling cilik ning sering wae namanya zina hati. Mengangan-angan bayangne kalih wong liya, itu yang pertama. Yang kedua zina mata, nonton. Melihat pada yang tidak boleh ditonton. Yang ketiga zina arkan, zina anggota tubuh, tangan, sikit dan sebagainya termasuk bibir, ya. Zina telinga itu kalau mendengarkan suatu yang seperti itu. Yang paling besar adalah zina farji. Nah mungkin kita insyaallah terhindar dari zina-zina yang besar, zina farji dan sebagainya. Tapi yang namanya zina hati dan mata, yang dikatakan namanya lama, awalnya zaman sekarang memang sangat sulit sekali, ya. Makanya kita harus berhati-hati. Wes dijogo tenanan, kadang setannya ngejek iso bodoh, ya. Makanya kemudian kita harus banyak-banyak untuk istighfar, ya.
banyak berbuat kebaikan. Untuk apa? Nutup dosa-dosa kita. Nabi bersabda, wa anti ilsayi'ata hasanata taquha, dan ikutilah perbuatan kamu yang buruk, yang maksiat, yang munkar dengan perbuatan yang baik. Untuk apa? Taquha, supaya bisa menutupinya, ya. Kemudian dibiasakan wa kholiqin nasa bi khuluqin hasanin. Biasakan kita punya akhlak yang baik, tutur kata yang baik, ya. Supaya apa? Supaya membedakan dengan yang baik tadi. Orang yang baik itu kalau berbuat jelek terasa berat, karena itu juga ada bedanya orang iman dan orang munafik. Orang iman itu kalau berbuat kebenaran seakan-akan keburukan gunung, ya, merasa berat. Misuh kesana itu merasa berat. Sedangkan orang-orang munafik, kalau orang kafir itu kalau berbuat salah seakan-akan hidungnya ada lalat, kemudian diginikan wis rumangsa ilang. Itulah orang-orang yang munafik. Nah, makanya sekali lagi kita harus sensitif terhadap dosa-dosa kita, ya. Dosa itu sudah terasa beratnya. Jangan sampai maaf saja bermulazamah dengan keburukan, ya. Kemudian kita minta tolong kepada Allah supaya kita ini digemarkan dengan kebaikan-kebaikan, ditunjukkan pahala kebaikan yang kita lakukan, terus diberi kekuatan untuk sekali lagi bermulazamah melalui dengan kebaikan, terus kita mengistiqomah dan kita mengikhlaskan. Dan insya Allah dengan amalan tadi, besok ketika kita ditimbang di hadapan Allah akan lebih banyak kebaikan kita. Terus kemudian yang selanjutnya, bahwa Nabi juga bersabda, la yadkhulu jannata man kana fi qalbihi mithqala minal kibri, tidak akan masuk ke dalam surga orang yang di dalam hatinya ada sebiji sawi dari kesombongan. Jadi orang itu kalau punya rasa sombong, meskipun cuma kecil, meskipun cuma sedikit, itu akan menjadi penghalang dia untuk masuk ke dalam surga. Lah apa toh sombong itu? Sombong adalah raddul haq wa aghdham tunas, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Apa toh kebenaran itu? Al-haqqu min rabbika. Kebenaran adalah apa-apa yang datang dari kepada kita. Perintah untuk sholat, perintah untuk itu namanya kebaikan atau kebenaran. Jadi apapun yang diperintahkan Allah itu harus kita terima, entah masuk akal atau tidak. Ya, contoh, orang berwudu kemudian kentutlah disuruh untuk berwudu lagi. Ya, ada yang bantah, sing metu monggon kono kok dibasuh sama. Nah, itu sudah sangatnya begitu, nggak usah kita tolak. Ya. Kemudian yang kedua, walaupun narom mangkana filotim mithqala iman, dan tidak akan masuk ke dalam dimana selamanya orang yang ada hatinya itu sebesar sawi dari keimanan. Jadi orang yang hatinya ada keimanan meskipun satu darah itu tidak akan masuk ke dalam selama-lamanya. Dan nanti awalnya Bapak Ibu, kalau mantu sudah dibangkitkan dari kuburnya, terus digiring kepada masa, kemudian dihisab amalnya. Yang pertama, ada orang yang amalnya baiknya lebih banyak dibanding dengan keburukannya, maka dari maksar langsung masuk ke dalam surga. Yang kedua, orang-orang kafir, orang munafik, ya, langsung masuk neraka. Yang ketiga,
orang-orang yang beriman tapi dosanya lebih banyak dibanding dengan pahalanya, maka mereka akan masuk neraka terlebih dahulu. Ya, seberapa lama? Selama dosanya belum habis. Nanti kalau sudah habis, terus kemudian dengan imannya itu dia akan dikeluarkan dari neraka, dimasukkan dalam namanya ma'ul hayat, air kehidupan, kemudian dia tumbuh menjadi orang-orang yang baik, terus akan dimasukkan ke dalam surga. Ya, makanya kemudian nanti itu namanya adalah ahlul jannati al-jahannamiyin, penduduk surga mantan penduduk neraka jahanam, gitu ya. Makanya kalau bisa kita nggak usah transit ke neraka, dari mahsyar langsung masuk ke dalam surga. Syaratnya apa? Iman dan amal kebaikannya lebih banyak dibanding dengan dosanya. Dan semoga kita semuanya termasuk hamba Allah yang besok ketika dihisab kita tetap diberi keimanan dan diberikan pahala yang lebih banyak dibanding dengan dosa kita, sehingga kita langsung masuk ke dalam surga tanpa transit ke neraka. Semoga dan manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabin. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.